Welcome back to Seni Pasar Modal. Gimana? Udah siap untuk belajar mengenai analisis fundamental? Hari ini adalah hari Rabu, artinya kita ngebahas mengenai fundamental saham bersama Fajar. Oke. Pada hari ini hari spesial karena kita pengen mendekati Natal. Jadi kita jangan terlalu serius-serius dulu dah. Tapi di sini kita pengen pengen sedikit kita beranalogi real, yaitu mengapa investasi atau yang jadi seorang investor, kan kalau saham itu yang sebagai fundamental saham itu kan investor, mengapa seorang investor itu kadang berbeda dengan seorang analis, ataupun seorang yang terjun di dunia politik akan berbeda dengan seorang yang hanya sebagai pengamat politik. Gitu. Ini analoginya kayak gini. Misalkan teman-teman belum terjun, jadi istilahnya teman-teman adalah seseorang yang mempunyai credibility yang tinggi. Jadi kita beranalogi. Jadi teman-teman beranalogi ya. Jadi teman-teman ini anggaplah seorang profesor di mana merupakan keluaran dari Universitas Harvard, gitu. Di mana merupakan profesor di bidang hukum. Oke, dapat kuncinya. Misalkan kita sebut aja adalah Bung Broto, misalkan Bung Broto. Lalu dia si Bung Broto ini memposisikan diri sebagai seorang pengamat politik dari sisi hukumnya. Lalu yang kedua ini adalah seorang yang mempunyai kedudukan penting di partai. Misalkan partai bunga-bunga yang indah misalkan gitu. Nah, dia ini sebut saja namanya adalah Usop. Sebutnya namanya Usop. Nah, si Usop dan Bung Broto ini ada perbedaan perspektif yang diambil. Di mana si Bung Broto dia mengambil semua intisari politik itu berdasarkan sudut pandang theoretically. Sedangkan si Usop itu mengambil intisari politik itu berdasarkan based on experience, karena dia terjun langsung di sana. Bagaimana kejamnya, bagaimana lika-liku dalam hal perpolitikan, kayak gitu. Maka sudut pandang yang diciptakan berbeda. Kenapa berbeda? Sebagai pengamat politik, dia akan bersifat rasional. Kalau line-nya lurus, ya lurus-lurus aja. Nggak bisa belok kanan, nggak bisa belok kiri. Padahal sebenarnya nggak selurus-lurus itu, ada kerikil-kerikil gitu. Disinilah politik itu bermain, atau disinilah si Usop itu berasal. Dimana ngapain kita jalan-jalan lurus kayak gitu loh. Kan bisa lewat terbang misalkan culuk atau loncat culuk untuk bisa menuju ke tempat tujuan gitu. Jadi banyak cara, nggak hanya jalan lurus, tapi bisa culuk loncat ke atas atau zigzag kanan kiri, ataupun bisa menghilang tiba-tiba ada di sebelahnya, kan bisa jadi gitu. Jadi kalau misalkan based on experience, dia berpikirnya itu bisa dibilang anti mainstream atau sangat imaginatively dibandingkan Pak Profesor ini. Kenapa kayak gitu? Sebagai seorang pengamat biasanya ada satu faktor yang tidak terlibat, yaitu adalah psychology. Seorang pengamat akan ngomong ini nggak bisa B, kayak gitu. Tapi seorang pelaku atau istilahnya seorang yang based on experience, A ya bisa B, bisa C, bisa D, bisa E gitu. Jadi variabelnya bisa banyak. Kenapa nih?
Begitu juga kita anggap si Bung Broto ini adalah seorang analis broker atau analis sekuritas, di mana dia bersifat netral ya, misalkan tidak melakukan transaksi jual beli, dia hanya merekomendasi. Nah, sedangkan ini adalah seorang investor, di mana dia berdasarkan pengalaman, based on experience. Seorang analis akan merekomendasikan saham A, B, C, D, E, E, F kepada siapapun. Jadi pengamat politik akan memberikan pengamatannya kepada siapapun yang membutuhkan. Ada yang menyerapnya mentah-mentah, oh seperti ini ambil. Ada yang tidak, seperti praktisi, apalagi seorang investor, tidak akan langsung makan mentah-mentah. Tidak ada sejarahnya. Kita ambil contoh orang sukses di Indonesia maupun di dunia investor. Sebut aja, misalkan Warren Buffett, Benjamin Graham, terus misalkan adalah Livermore, terus misalkan lagi siapa, Pak Lo Keng Hong. Nah, beliau-beliau ini dan masih banyak lagi, beliau-beliau ini tidak akan makan mentah-mentah apa yang direkomendasikan oleh analis. Kenapa? Karena rambut sama-sama hitam, tapi pala siapa yang tahu? Bisa jadi saat dia mengamati, dia lagi keadaannya lagi bad mood atau dalam apa, walaupun dia mencoba netral, tapi di situ dia punya psikologi yang bermain di situ yang akhirnya mempengaruhi dalam pengamatan. Walaupun dia bersifat netral, tapi dia gak bisa untuk ngambil posisi-posisi itu gitu loh. Karena di pasar itu lebih ke yang namanya dinamis. Pengalamanlah yang berbicara. Kalau kejadian seperti ini, lu nggak bisa ngambil seperti ini yang pasti disaranin oleh si broker, tapi harus seperti ini B, karena pengalaman gua tuh kayak gitu yang bicarakan. Nah, ini yang berbicara. Makanya seorang investor yang cerdas, dia selalu melakukan analisis kembali apa yang telah direkomendasi. Jadi, rekomendasi itu hanya sebagai screening awal untuk teman-teman memilih perusahaan yang sebegitu banyaknya di bursa. Setelah itu, teman-teman tinggal melakukan analisis lagi secara lebih rinci mengenai laporan keuangan perusahaan tersebut. Oke? Karena untuk sukses di pasar modal, teman-teman harus yang namanya teliti, detail, dan membutuhkan effort serta kesabaran tingkat tinggi. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng dan komen ya.